Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Semoga kalian sukses dan sehat di luar sana. Melanjutkan permasalahan yang kemarin kita bahas, masalah saya yang mau dijual ke calon majikan sesuai pilihan majikan dan saya menolak. Dan pada akhirnya majikan saya membuatkan visa final exit atau kurus nihai ke saya. Itu artinya saya harus meninggalkan Arab Saudi dalam jangka waktu sekian hari. Kalau sesuai aturan ya, artinya saya harus meninggalkan Arab Saudi, dan kalau kepingin kembali ke Arab Saudi proses ulang dari awal lagi seperti 7 tahun yang lalu saya berangkat ke sini. Jadi harus urus visa, kemudian medikal, pokoknya seperti itu. Cuman itu ada saran dari saya juga. Kenapa? Karena sebelum hari H KTP saya berakhir, misalkan KTP saya terakhir itu misalkan ya tanggal 30 akhir bulan lah, anggaplah segitu. Sebelum itu, selama 1,5 bulan itu percecokan, perdebatan, marah, buang-buang pikiran, pokoknya kayak gitulah. Itu selalu hampir setiap hari. Jadi saya dan majikan itu selalu komunikasi, majikan selalu nelpon, aku juga nge-WhatsApp majikan. Intinya majikan selalu nanya ke saya, "Ferry, gimana? Kamu udah dapet calon majikan yang baru atau belum?" gitu. Itu di calon majikan sesuai pilihanku, itu baik, gaji segini, lancar, pokoknya berusaha untuk ngepres aku segera pindah ke calon majikan sesuai pilihan dia gitu. Tapi aku nggak mau karena aku sudah tahu sendiri bagaimana kerja di situ, sistem kerjanya, gajinya, kemudian waktu liburnya, itu aku udah tahu, cari informasi lah di sana. Makanya aku putusin, aku tidak mau. Aku punya calon majikan sesuai pilihanku sendiri, dan sekarang sudah ada 3 calon majikanku. Cuman majikanku yang saat ini bilang kalau minta uang sekitar 15.000. Jadi itu kadang 18.000, 15.000, kadang 10.000. Jadi kayak berubah-ubah gitu loh. Jadi kalau aku mau pindah ke calon majikanku sesuai pilihanku, majikanku saat ini tuh memberikan syarat harus ngasih kurang lebih 15.000. Nanti untuk tawar-menawarnya nanti urusan belakang. Tapi dia selalu ngasih aku waktu yang mepet. Jadi 3 hari ke depan kamu harus segera pindah, 2 hari ke depan kamu harus segera pindah. Intinya kayak gitulah. Terus masih memuji-muji calon majikan sesuai pilihan majikanku. Jadi di temennya dia gitu, "Ferry, ini temanku baik, gajinya bagus, jam kerjanya bagus, jam liburnya bagus." Pokoknya dipuji-puji terus, tapi kan aku nggak mau gitu. Karena apa? Calon majikan yang di temennya majikanku saat ini, dia harus memberikan sejumlah uang ke majikanku yang saat ini. Makanya mungkin juga untuk gajiku juga dipres. Jadi rendah, gajinya rendah. Bukan rendah sih, tapi normalnya orang-orang baru lah, intinya segitu. Kemudian untuk jam liburnya ya juga kayak nggak teratur gitu, itu yang aku nggak suka. Jadi aku pengen kerja di bos yang lurus gitu, apa yang diucapin sekarang berlaku untuk selamanya, berubah asal ada perjanjian kedua belah pihak. Tapi juga sulit juga ya, menemukan di Arab Saudi juga agak sulit sih, jadi harus kayak bener-bener dipilih gitu loh. Jadi karena sudah waktunya mau habis, misalkan KTP ku tuh berakhirnya tanggal 30 seperti itu ya. Dan pas malam tanggal 30-nya, artinya tanggal 29, aku bilang sama majikanku, karena majikanku selalu nelpon aku, "Udah, kalau kamu nggak ngizinin aku untuk pindah ke calon bosku yang baru sesuai pilihanku, ada 3 orang, itu udah siap semua. Kalau kamu nggak mau ngizinin aku untuk pindah ke sana tanpa bayar, dan aku nggak mau ke majikan sesuai pilihanmu, ya udah, daripada kamu pusing-pusing, aku juga pusing selama kurang lebih 15 hari itu selalu menguras pikiran, mending di-exitkan saja." Aku bilangnya sih seperti itu. Karena pilihannya cuma 2, ibaratnya cuma 2, di-exitkan atau KTP ku diperpanjang. Kalau KTP mau diperpanjang, jelas sepertinya tidak mungkin, karena surat izin usaha dari majikanku juga katanya mau ditutup gitu. Jadi pilihannya cuma di-exit gitu loh. Cuman aku bilang gitu, aku ke Arab Saudi ini bukan karena kamu. Aku cari kerja di sini itu bukan karena kamu, tapi karena bosku yang pertama. Bos yang pertama tidak minta keuntungan dari kerugian setelah mendatangkan aku dari Indonesia ke Arab Saudi, tapi kenapa kamu harus mengharuskan itu dapat keuntungan kalau aku transfer majikan, seperti itu. Dan juga aku bilang, kalau kamu mau mengexitkan saya, artinya kamu harus siap-siap untuk membeli tiket untuk saya. Dan aku yakin bahwa majikanku juga nggak bakalan mau ngeluarin uang lagi untuk membelikan tiket aku gitu loh. Bayanganku itu seperti itu gitu. Tapi ternyata akhirnya jam 4 subuh di tanggal pas
terakhirnya KTP ku mau mati 30 itu, misalkan aku bilang misalkan tanggal 30 itu jam 4 subuh langsung aku dapat notif SMS itu aku udah punya visa final exit. Jadi ya udah gitu. Jadi perlu diingat bahwa ada sedikit saran dari saya bahwa aku harus di final exit kan, karena yaitu tadi selama 15 hari selalu ada beban pikiran yang hampir setiap hari nelpon ke saya, Ferry gimana kamu udah dapat majikan yang baru atau belum yang mau ngasih keuntungan gitu. Intinya bosku tahu bahwa aku pengen pindah ke majikan yang baru tanpa harus ngasih uang dia gitu loh. Intinya dia tahu seperti itu. Dan daripada pusing-pusing, pilihannya cuma satu, bahwa aku harus di-exit, karena kalau KTP ku diperpanjang juga jelas dia nggak mau rugi, dan untuk apa diperpanjang, karena surat izin usahanya juga mau ditutup. Makanya aku saranin udah di-exit aja, tapi harus belikan tiket. Dan aku yakin tidak akan dibelikan tiket, cuman pada akhirnya harus di-exit. Jadi dia berani untuk mengexitkan, ya harusnya sih kasih tiket, cuman aku ya nggak yakin juga sih. Dan juga kenapa kok aku berani menawarkan ya udahlah di-exitan aja daripada pusing-pusing setiap hari nelpon, berantem, berdebat kayak gitu, karena aku juga punya calon bos yang menyarankan bahwa ya udah kamu mending digurus nih aja, nanti aku kasih visa gitu. Jadi setelah tiba di Indonesia aku langsung proses untuk visa kembali ke sini lagi gitu. Cuman majikanku selalu bilang, Ferry nanti kalau kamu tak exit, intinya kayak gitu, nanti kamu nggak bisa balik lagi ke sini selama 5 tahun. Cuman menurutku sih enggak ya, kecuali aku pulang deportasi atau pulang TKI secara bermasalah gitu loh, itu pasti akan di-ban kurang lebih 5 tahun. Tapi kan aku pulang secara resmi ya, tapi insya Allah aman-aman aja sih. Jadi buat teman-teman semuanya, kerja di mana saja, nggak di Arab Saudi, nggak di Indonesia, pokoknya di mana saja, kalian harus tahu harus bagaimana di lingkungan kerja kalian, karena tempat kerja kalian itu bukan milik kalian seutuhnya. Walaupun majikan mungkin bilang, anggaplah ini adalah usahamu, anggaplah ini adalah keluargamu, tapi itu hanya sekedar omongan yang nggak mungkin juga. Ya ada mungkin juga, tapi hanya sekian persen orang yang mungkin terus dapat warisan. Udah Ferry, ya udah ini jadi usahamu. Kayaknya jarang banget ya. Tapi ya semoga aja sih, semoga kalian dapat majikan yang baik dimanapun tempat kalian bekerja. Jadi tetap hati-hati dan harus tahu harus bagaimana, oke? Karena kalian tidak akan selamanya di tempat kerja tersebut. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.